Rosarium Virginis Mariae. Rosario, meskipun jelas bersifat Maria, pada hakikat adalah doa kristosentris. Demikian tulisan Santo Paus Yohanes Paulus II. Bapa Suci menambahkan, dengan Rosario, umat Kristiani duduk di sekolah Maria, dan dituntun untuk merenungkan keindahan wajah Kristus, dan merasakan kedalaman kasih-Nya. Melalui Rosario umat beriman menerima rahmat yang melimpah, seolah-olah berasal dari tangan Bunda Penebus. Dan rahmat yang kita terima dapat mendekatkan kita kepada Yesus. Baik itu kekuatan dan kedamaian untuk melewati situasi sulit, peningkatan kesabaran, kemauan untuk memaafkan, atau kearifan dalam suatu panggilan, semuanya adalah berkat yang dapat mengubah hidup kita. Semua rahmat pribadi tersebut pada gilirannya dapat menjadi berkat bagi orang lain yang juga dapat mengubah kehidupan mereka. Perjalanan melalui misteri Rosario yang penuh sukacita, dukacita dan mulia, individu mengingatkan inkarnasi Tuhan kita, sengsara, kematiannya, dan kebangkitannya dari kematian. Doa Rosario telah menyelamatkan banyak nyawa, doa Rosario juga telah menyelamatkan jiwa-jiwa di dunia dan di api penyucian. Kekuatan Rosario yang luar biasa telah menghasilkan banyak keajaiban. Meskipun ada banyak mukjizat yang terkait dengan Rosario yang mungkin belum kita ketahui, dan inilah beberapa mukjizat yang terdokumentasi. Berikut ini beberapa mukjizat menakjubkan yang terkait dengan Rosario. Keajaiban yang pertama, Santo Dominikus dan Albigensian, di seluruh Eropa terutama Perancis, pada tahun 1100 hingga 1200-an, ada banyak pikiran umat Katolik dirasuki oleh ajaran sesat. Para bidah yang dikenal dengan ajaran Katarisme, atau disebut juga sebagai Albigensianisme, yang berasal dari Albi, sebuah kota di Perancis Selatan, tempat di mana ajaran ini berkembang. Katarisme mengajarkan, manusia diyakini sebagai roh yang terperangkap dalam tubuh fisik. Mereka menganjurkan orang untuk bunuh diri, agar mereka dapat terbebas dari tubuh mereka, yang menurut para Albigensianisme, tubuh adalah sumber kejahatan. Gereja Katolik Roma, dalam hal ini Paus Suci Innocentius III, menyerukan perang salib Albigensian, tahun 1209 hingga tahun 1229, melawan Katari, sebuah gerakan keagamaan dualis di Perancis Selatan, yang dicap sesat oleh Gereja Katolik Roma. Meskipun perang salib tidak menghapuskan paham Katarisme, namun pada akhirnya, perang salib memungkinkan Raja Perancis untuk membangun kekuasaannya di wilayah selatan. Gereja Katolik Roma telah berusaha selama bertahun-tahun untuk membasmi ajaran sesat dari Perancis Selatan, di mana ajaran sesat tersebut tetap populer, khususnya di kalangan bangsawan. Santo Dominikus, yang diutus ke wilayah tersebut untuk berkhotbah kepada masyarakat dan berdebat dengan para pemimpin Kataris, membentuk ordo pengkhotbah yang dikenal Dominikan, sebagai tanggapan terhadap ajaran sesat tersebut. Sekitar tahun 1214, Bunda Maria memberikan Rosario kepada Santo Dominikus, untuk mengalahkan mereka, dan menghentikan ajaran kebohongan yang mengerikan ini, yang kaum Albigensian sebarkan. Santo Dominikus tidak hanya mengalahkan mereka, tapi dia juga mampu mendorong orang-orang berdoa Rosario, untuk menghormati Yesus dan Bunda Maria. Dalam buku yang berjudul, Rahasia Rosario, Santo Louis de Montfort menulis, tentang devosi Santo Dominikus. Sebagai imbalannya Santo menerima rahmat yang tak terhitung jumlahnya darinya, menjalankan kekuasaannya yang besar sebagai Ratu Surga, dia memahkotai pekerjaan Santo dengan banyak mukjizat dan keajaiban, tulisnya. Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengabulkan apa yang dia minta melalui Bunda Maria. Kehormatan terbesar dari semuanya, adalah dia membantu Santo Dominikus menghancurkan ajaran sesat Albigensian, dan menjadikan Santo Dominikus sebagai pendiri sebuah ordo keagamaan yang besar. Inilah, keajaiban kedua, keajaiban matahari menari, di langit Fatima. Pada tahun 1917, Bunda Maria menampakkan diri kepada 3 anak gembala, Jacinta, Francisco, dan Lucia di Cova da Iria, di Fatima, Portugal, menyusul kunjungan malaikat yang muncul setelah anak-anak mendaraskan Rosario, antara tanggal 13 Mei hingga tanggal 13 Oktober tahun 1917, Bunda Maria menampakkan dirinya kepada anak-anak, sebanyak 6 kali. Bunda meminta mereka untuk berdoa Rosario setiap hari, untuk membawa perdamaian ke dunia, dan mengakhiri Perang Dunia Pertama. Dia juga mengidentifikasi dirinya sebagai Bunda Rosario, dan Bunda memegang Rosario yang bersinar di tangannya.
Pada tanggal 13 Oktober tahun 1917, Bunda Maria memenuhi janjinya kepada Lucia. Bunda melakukan mukjizat yang luar biasa di mata orang banyak, sehingga tak seorang pun yang meragukan penampakan tersebut. Sekitar 70.000 orang saksi berkumpul, dari berbagai keyakinan, juga ateis, untuk menyaksikan apa yang sekarang dikenal sebagai keajaiban matahari menari. Kerumunan menyaksikan matahari menerobos awan, tampak seperti bola perak yang berputar atau menari di langit. Sinarnya menyinari area dengan warna cemerlang. Kemudian, ia tampak melemparkan dirinya ke arah kerumunan orang, mengeringkan seluruh lumpur dan pakaian mereka yang basah kuyup, sebelum kembali terbang ke langit. Beberapa orang sembuh dari penyakitnya. Keajaiban lainnya, adalah terjadinya gelombang besar-besaran orang banyak, yang berpindah agama menjadi Katolik. Keajaiban yang ketiga, kebebasan untuk Brasil. Dunia berada dalam ketakutan dan kebingungan. Rusia berusaha menarik sebanyak mungkin negara menjadi negara komunis, dan bersekutu di bawah kekuasaan mereka. Negara-negara miskin dengan pemerintahan korup yang sedang bergejolak, adalah target sasaran berikutnya. Kuba baru saja jatuh ke tangan Soviet pada tahun 1960, target berikutnya adalah Brasil. Presiden Brasil, João Goulart, mendorong bentuk pemerintahan komunis. Dia mulai mengangkat orang-orang komunis yang terkenal ke posisi-posisi penting di pemerintahan, dan pada saat yang sama meyakinkan warganya bahwa komunisme baik untuk negara. Dengan masih kuatnya agama Katolik di negara tersebut, Kardinal de Barros Camara menyerukan kepada masyarakat Brasil melalui pidato radio mingguan, agar mengikuti arahan Bunda Maria dari Fatima, untuk berdoa dan penebusan dosa, agar Brasil dapat menggulingkan ancaman komunis. Dalam pidatonya, Presiden Goulart mengejek doa Rosario, dengan mengatakan bahwa jika tidak mendaraskan doa Rosario, pemerintah akan mampu menyelamatkan perekonomian dari keruntuhan. Seorang wanita asal Brasil bernama Dona Amelia Bastos, sangat prihatin dengan bahaya yang akan terjadi ini. Suaminya adalah anggota kelompok anti merah yang menentang komunisme di Brasil. Suatu malam Dona Amelia mendengarkan anti merah membahas ancaman yang dihadapi negara tercinta mereka. Dia memutuskan bahwa dia juga bisa melakukan sesuatu. Mengenai keputusannya, ia berkata, "Saya tiba-tiba memutuskan bahwa politik menjadi terlalu penting, untuk diserahkan sepenuhnya kepada laki-laki. Terlebih lagi, siapa yang lebih dipertaruhkan dalam apa yang terjadi di negara kita selain kita, perempuan?" Dia segera membentuk kelompok bernama Kampanye Perempuan untuk Demokrasi, atau CAMDE, dan mulai merekrut sebanyak mungkin orang untuk berdoa Rosario, dalam kelompok besar, untuk menggagalkan rencana pengambil alihan kekuasaan oleh komunis. Di kota bernama Belo Horizonte, sekelompok 20.000 wanita yang mendaraskan Rosario dengan suara keras, membubarkan unjuk rasa pro-komunis. Keberhasilan protes damai ini memberikan dorongan bagi perempuan Katolik untuk berbuat lebih banyak. Sungguh kekuatan mukjizat Rosario yang luar biasa, yang mendatangkan bantuan dari surga, bersama pengaruh kuat dari Uskup Agung Kardinal de Barros Camara, Dona Amelia merekrut 600.000 wanita luar biasa, yang berbaris di Sao Paulo untuk berdoa Rosario demi perdamaian. Mereka menyebut protes mereka, pawai keluarga bersama Tuhan menuju kemerdekaan. Di bawah deklarasi, Bunda Allah, lindungi kami dari nasib dan penderitaan para wanita yang menjadi martir di Kuba, Polandia, Hongaria, dan negara-negara budak lainnya. Leone Brizola, seorang pejabat tinggi pemerintahan komunis, pergi dengan marah ketika rencana pidatonya digagalkan oleh pengibaran 3.000 Rosario, dan gumaman doa di aula pertemuan. Tidak ada satu nyawa pun yang hilang dalam protes damai anti-komunis yang paling menakjubkan ini, yang digambarkan oleh banyak saksi sebagai salah satu demonstrasi paling mengharukan dalam sejarah Brasil. Lebih banyak lagi demonstrasi Rosario diadakan di kota-kota besar, meskipun ada ancaman aksi militer terhadap perempuan yang ikut serta dalam perang salib. Akhirnya di bawah tekanan yang meningkat ini, pada tanggal 1 April tahun 1964, Presiden Goulart meninggalkan negara itu bersama dengan banyak anggota pemerintahannya. Keajaiban yang keempat, Rosario menyelamatkan seorang raja. Berdoa Rosario membawa keselamatan bagi Alfonsus, Raja Leon dan Galicia. Raja selalu mengenakan rosario besar di ikat pinggangnya, untuk mengilhami orang lain agar mendoakannya, dan menghormati Bunda Maria, meskipun dia tidak mendoakannya. Suatu hari,
Dia jatuh sakit keras, sehingga diyakini bahwa dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Dia mendapat sebuah penglihatan. Di dalam penglihatannya, dia sedang diadili, dan baru saja akan dibuang ke neraka, ketika Bunda Maria menjadi perantara baginya. Dalam tulisan Santo Louis de Montfort, dia menggambarkan apa yang terjadi selanjutnya. Bunda meminta sepasang timbangan, dan menempatkan dosa-dosa raja di salah satu timbangan, sedangkan raja meletakkan rosario yang selama ini dipakainya, di timbangan yang lain, bersama dengan semua rosario yang telah dikatakan karena teladannya. Didapat hasilnya, bahwa rosario lebih berat bobotnya daripada dosa-dosanya. Melihatnya dengan penuh kebaikan, Bunda Maria berkata, sebagai imbalan, atas kehormatan kecil yang kamu berikan kepadaku, dengan mengenakan rosarioku, aku telah memperoleh rahmat yang besar untukmu dari putraku. Hidupmu akan terselamatkan selama beberapa tahun lagi. Pastikan kamu menghabiskan tahun-tahun ini dengan bijaksana, dan lakukan penebusan dosa. Ketika sang raja sadar kembali, ia berseru, terpujilah rosario dari perawan Maria yang tersuci, yang dengannya aku telah dibebaskan dari kutukan abadi. Setelah kesehatannya pulih, dia menghabiskan sisa hidupnya dalam menyebarkan devosi kepada rosario suci, dan mendaraskannya dengan setia, untuk setiap hari. Dan inilah keajaiban yang kelima. Doa rosario, menyembuhkan seorang imam. Berdoa rosario membawa kesembuhan bagi hamba Tuhan Father Patrick Peyton, yang kemudian dikenal sebagai Imam Rosario. Pada tahun 1938, setelah dia berimigrasi ke Amerika Serikat dari Irlandia, tapi sebelum dia ditahbiskan dia jatuh sakit parah, dan didiagnosis mengidap TBC stadium lanjut, yang pada saat itu belum ada obatnya, dan kebanyakan penderita tidak dapat disembuhkan. Saudara perempuannya menyarankan agar ia berdoa kepada Bunda Maria, untuk perantaraannya. Dia mengabdikan dirinya kepada Maria, dan mulai berdoa rosario dengan khusyuk. Yang membuat para dokternya takjub, dia sembuh total secara ajaib, dan dia berjanji kepada Bunda Maria bahwa dia akan menghabiskan hidupnya untuk menyebarkan rosario. Imam terkenal ini, yang menciptakan ungkapan, keluarga yang berdoa bersama akan tetap bersama, mendorong banyak orang untuk berdoa rosario. Dia adalah salah satu penginjil televisi perintis yang menggunakan media tersebut untuk menyebarkan kerajaan Allah. Pada tahun 1992, dia meninggal dunia dengan damai, dengan rosario di tangannya, dan dia sekarang sedang dipertimbangkan untuk menjadi orang suci. Keajaiban yang keenam, selamat dari ledakan bom atom, di Hiroshima. Pada tanggal 6 Agustus tahun 1945, pada Perang Dunia II, sebuah bom atom dijatuhkan di kota Hiroshima, Jepang, oleh pesawat pembom Amerika. Sekitar 140.000 orang penduduk, termasuk tentara dan tawanan perang, tewas dan luka berat. 8 blok atau sekitar 1 kilometer, dari tempat bom atom itu meledak, terdapat sebuah gereja dan sebuah rumah, tempat para misionaris Jesuit tinggal. Gereja tersebut hancur total, tapi ajaibnya rumah tersebut selamat dari kehancuran, begitu pula 8 orang pastor misionaris Jesuit Jerman, yang berada di dalamnya. Mereka para misionaris yang selalu setia berdoa rosario setiap harinya. Orang-orang ini adalah misionaris bagi masyarakat Jepang, mereka non-militer, tetapi karena Jerman dan Jepang adalah sekutu selama Perang Dunia II, mereka diizinkan untuk tinggal dan melayani di Jepang selama perang. Mereka tidak hanya bertahan hidup dengan luka yang relatif ringan, namun mereka semua melewati hari yang mengerikan itu, tanpa terpapar radiasi, tidak ada kehilangan pendengaran, atau cacat ataupun penyakit jangka panjang lainnya yang terlihat. Tentu saja, mereka diwawancarai dan diperiksa berkali-kali. Father Siver, salah satu yang selamat, mengatakannya lebih dari 200 kali, kepada para ilmuwan dan petugas kesehatan, tentang pengalaman luar biasa mereka, dan ini katanya, kami percaya bahwa kami selamat karena kami menghayati pesan dari Fatima. Kami tinggal dan berdoa rosario setiap hari di rumah itu. Keajaiban yang ketujuh, Mawar dari Surga. Dalam buku Rahasia Rosario, Santo Louis de Montfort juga menulis tentang seorang biarawan muda, yang ia pelajari melalui kronik Santo Franciscus. Saudara itu berdoa rosario setiap hari, sebelum makan malam. Suatu hari, dia belum berdoa rosario, ketika bel makan malam berbunyi, dia meminta izin kepada pemimpin biara, pergi ke selnya untuk berdoa rosario, sebelum makan. Setelah ia pergi cukup lama,
kepala biara menyuruh seorang saudara lainnya untuk menjemputnya. Saudara yang diutus itu terkejut, ketika ia melihat kamar saudaranya bermandikan cahaya surgawi. Dia menghadap Bunda Maria yang didampingi oleh dua malaikat. Terlihat bunga mawar yang indah terus keluar dari mulutnya pada setiap salam Maria. Para malaikat mengambilnya satu persatu, menaruhnya di atas kepala Bunda Maria, dan Bunda dengan tersenyum menerimanya. Karena lama tak kembali, akhirnya kepala biara menyuruh dua saudara lainnya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada saudara pertama. Begitu sampai, mereka melihat pemandangan indah yang sama, dan Bunda Maria tidak pergi sampai seluruh doa rosario didaraskan. Dalam buku yang sama, Santo Louis de Montfort menjelaskan makna di balik mukjizat itu. Kata rosario berarti, mahkota mawar, artinya setiap kali orang mendaraskan rosario dengan khusyuk, mereka menempatkan sebuah mahkota, yang terdiri dari 153 mawar merah dan 16 mawar putih, di atas kepala Yesus dan Maria. Dalam tulisan Santo, rosario suci itu, sebagai bunga surgawi, mawar ini tidak akan pernah pudar atau kehilangan keindahannya. Keajaiban yang ke-8, rosario mengubah pendeta satanik, menjadi Katolik diberkati. Bartolo Longo lahir pada tahun 1841, dari keluarga Katolik yang taat. Ketika Bartolo dewasa, dia memutuskan untuk belajar hukum. Napoli saat itu sedang mengalami krisis spiritual yang luar biasa. Segala jenis paganisme dan satanisme tumbuh subur. Bartolo tidak kebal terhadap pengaruh-pengaruh ini, dan ia menjadi seorang pendeta satanik, yang membuat keluarganya kecewa, dan berusaha sekuat tenaga untuk membuatnya pindah kembali ke agama Katolik. Ketika satanisme mulai menyiksa pikirannya, keluarganya meyakinkan dia untuk membuat pengakuan yang baik. Alberto Radente, seorang pastor Dominikan yang saleh, membantunya kembali ke iman Katolik dan mendorong devosinya pada rosario. Bartolo mengalami pertobatan yang ajaib, dan pada tahun 1870 ia menjadi warga Dominikan Ordo ketiga, dan memilih untuk menjalani kehidupan dalam penebusan dosa, atas semua dosa mengerikan yang telah ia lakukan terhadap gereja. Suatu hari, dia hampir menyerah pada dosa keputusasaan, merasa bahwa Tuhan tidak akan pernah bisa mengampuni dosa besar yang telah dia lakukan terhadap gereja. Pada saat itu dia menerima ilham ilahi, dan mengingat janji perawan terberkati, bahwa Bunda akan membantu dalam segala kebutuhan mereka yang menyebarkan rosarionya. Dia berangkat untuk merestorasi kapel bobrok di Pompei, dan menyebarkan rosario kepada siapapun yang mau mendengarkannya. Pamflet tentang rosario dibagikan untuk membantu orang-orang belajar mendoakan devosi yang penuh kuasa ini. Ia berusaha mencari gambar Bunda Rosario yang layak untuk digantung di kapel, namun ia hanya ditawari lukisan yang dimakan cacing, dengan gambar yang menurutnya kasar dan tidak layak untuk dihormati. Akhirnya ia mendapatkannya dari biara, dan gambar yang rusak itu disimpannya. Ketika Bartolo melanjutkan pekerjaannya menyebarkan rosario, keanggotaan kapel bertambah pesat, dan banyak mukjizat mulai dikaitkan dengan Bunda Maria dari Pompei. Penyembuhan dan pertobatan spiritual terjadi, karena devosi melalui kapel baru ini. Orang-orang menjanjikan dukungan mereka, untuk membangun sebuah gereja besar, untuk menghormati Bunda Rosario. Pada tahun 1894, Bartolo dan istrinya menyerahkan gereja tersebut kepada Vatikan. Gambar asli yang ditemukan di biara tersebut dipulihkan untuk terakhir kalinya pada tahun 1965, dan Paus Paulus ke-6 memahkotai kepala Yesus dan Maria, dengan mahkota yang diberikan oleh masyarakat Pompei. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1980, Bartolo Longo dibeatifikasi, oleh Yohanes Paulus II yang memanggilnya, Pria Madonna, dan Rasul Rosario. Keajaiban yang ke-9, Rosario mengalahkan pasukan Turki. Gejolak reformasi membuat dunia Kristen terbuka terhadap invasi. Kekaisaran Ottoman memanfaatkan kelemahan ini. Pada bulan Oktober tahun 1571, mereka menginvasi Siprus, dan menawan 15.000 orang Kristen. Jumlah tentara Turki jauh melebihi pasukan Eropa, dan sepertinya tidak ada harapan untuk bisa menang. Pertempuran Lepanto, pada tanggal 7 Oktober tahun 1571 akhir Perang Salib, Angkatan Laut Katolik, dalam pertempuran melawan pasukan Turki, berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal jumlah serta kemampuan. Mengetahui kemungkinan kemenangannya kecil, Paus Pius V bermain catur diplomatis,
ia membujuk Italia dan Spanyol untuk bekerja sama melawan Turki. Paus juga memerintahkan seluruh umat Katolik untuk berdoa rosario. Gereja-gereja di seluruh Eropa Barat dipenuhi umat Kristiani, yang berdoa rosario untuk kemenangan. Pada pagi hari, tanggal 7 Oktober tahun 1571, Don Juan dari Austria, memimpin armadanya yang beranggotakan 80.000 orang, melawan 120.000 orang tentara Turki. Orang-orang Kristen hampir kalah, tetapi Don Juan berkumpul kembali, dan akhirnya menang. Para tawanan Kristen berhasil ditemukan dan dibebaskan. Paus mendapat penglihatan tentang kemenangan tersebut sebelum beritanya sampai ke Roma. Dilaporkan bahwa Paus terbangun di tengah malam dan berteriak, "Armada Kristen menang," serunya, sambil menitikkan air mata rasa syukurnya kepada Tuhan. Melalui kekuatan Rosario, pasukan Katolik berhasil mengalahkan pasukan Turki. Hal menarik lainnya adalah Laksamana Andrea Doria yang memimpin pasukan Katolik, membawa gambar kecil Bunda Maria dari Guadalupe ke medan perang. Gambar ini sekarang dihormati di Gereja San Stefano di Aveto, Italia. Sebagai pengakuan atas kemenangan luar biasa ini, Paus Pius kelima mengumumkan Hari Raya Bunda Maria Kemenangan. Perayaan ini akhirnya diubah menjadi Pesta Bunda Rosario, yang dirayakan pada tanggal 7 Oktober. Ini adalah waktu bagi seluruh umat Katolik untuk mengingat kekuatan Rosario. Jika doa-doa ini dapat menyelamatkan umat Kristen, bukankah doa-doa ini juga dapat menyelamatkan kita dari apapun yang bisa menjauhkan kita dari Allah? Keajaiban yang ke-10, Rosario meruntuhkan kediktatoran Ferdinand Marcos. Ketika banyak warga Filipina miskin dan kelaparan, justru sebaliknya dengan keadaan pemerintahnya. Presiden Marcos dan istrinya Imelda hidup bergelimang kemewahan. Imelda Marcos memiliki koleksi 3.000 pasang sepatu, 15 mantel bulu, 1.000 dompet, dan 508 gaun mewah. Rakyat menginginkan presiden baru, mereka menginginkan Benigno Aquino, yang akrab dipanggil Ninoy, untuk menjadi pengganti Marcos. Benigno dibunuh tepat di depan istri dan keluarganya, saat dia turun dari pesawat, kembali dari pengasingan, untuk mencalonkan diri dalam pemilihan presiden Filipina. Setelah pembunuhan brutal ini, istri Ninoy, Corazon Aquino biasa dipanggil Cory, menjadi aktif dalam protes terhadap rezim Marcos. Rakyat berteriak, agar Cory mencalonkan diri sebagai presiden, dan ketika mereka memberinya 1 juta tanda tangan yang mendesaknya untuk mencalonkan diri, untuk memenuhi keinginan rakyat. Marcos menyerukan hari pemilu cepat, pada tanggal 7 Februari tahun 1986 yang ternyata merupakan peristiwa berdarah, penuh kekerasan, dan penuh penipuan. Presiden Marcos, yang dinyatakan sebagai pemenang oleh pemerintahannya yang korup, mengambil kendali media dan mengirimkan militer untuk memadamkan protes apapun. Kardinal Sin dari Keuskupan Agung Manila, mendesak dilakukannya protes damai. Umat Katolik berbondong-bondong turun ke jalan. Mereka mengepung tank militer dan tentara bersenjata, berdoa rosario, dan menyanyikan lagu religi dan protes. Misa kudus dan doa bersama diadakan di gereja-gereja. Protes yang penuh doa ini berlanjut selama hampir seminggu, ketika tiba-tiba, para tentara menjauh dari tank mereka, meletakkan senjata mereka, dan bergabung dengan massa yang damai. Presiden Marcos akhirnya meninggalkan negaranya pada tanggal 26 Februari tahun 1986, dan seluruh rakyat turun ke jalan untuk merayakannya. Doa syukur dan misa kudus diadakan sebagai rasa syukur kepada Tuhan. Sebagai presiden baru, Cory Aquino membuat perubahan besar dan Filipina menjadi negara yang bebas dan demokratis. Sampai hari ini orang-orang kagum, bahwa rezim Marcos yang jahat dan korup, digulingkan sepenuhnya melalui cara-cara damai. Berdoa rosario tanpa henti untuk pemerintahan yang bermoral, pemimpin yang berintegritas, dan untuk diakhirinya rezim jahat. Demikianlah kisah 10 keajaiban. Dari begitu banyak keajaiban doa rosario yang tercatat, semoga kisah ini membuat keyakinan kita bertambah kuat tentang kuasa sebuah doa. Semoga cinta kasih Allah selalu hadir menyertai hidup kita. Amin.